Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'zam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salaku manhajahul aqwam. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Dan juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-97 dari surah-surah Al-Quran, Suratul Qadri Makiyyatun wa ayatuha khamsun. Surah yang bernama Al-Qadar diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia dan sangat agung. Sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak riwayat bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Nah, maksud dalam ayat pertama ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam yang mulia, malam yang agung. Itu adalah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam yang mulia? Tahukah engkau apa itu malam yang agung, yang dimana Allah tadi menurunkan Al-Quran, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang agung, malam yang mulia atau Lailatul Qadar itu, siapa-siapa yang beribadah pada malam itu, ganjarannya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan.
Orang yang beramal, orang yang melakukan taat, orang yang mendirikan malam itu nilai pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmat dan segala kebaikan pada malam itu, terutama bagi mereka-mereka yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya ini bulan, maksudnya bulan Ramadan, telah hadir kepada kamu. Dan pada bulan Ramadan itu ada satu malam di mana beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Barang siapa yang ditegah pada malam itu untuk beribadah kepada Allah, barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah beribadah pada malam itu qadar tadi, laqad hurimal khaira kullah, maka berarti orang itu ditegahlah kebaikan seluruhnya. Dan tidak ditegah kebaikan itu Lailatul Qadar kecuali memang orang-orang yang tertegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang yang tidak menghiraukan tentang Lailatul Qadar, orang-orang yang tidak peduli dengan Lailatul Qadar, itu adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang memang ditegah untuk mendapatkan pemberian Allah yang banyak pada Lailatul Qadar. Sebagian kita ada yang mengintai, mencari, menunggu kapan Lailatul Qadar itu. Nah, inilah orang-orang yang diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada orang yang acuh tak acuh tentang Lailatul Qadar, seolah-olah tidak ada Lailatul Qadar itu. Nah, ini orang yang mahrum, orang yang ditegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang Allah lakukan pada Lailatul Qadar itu? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yanzuru Lailatul Qadri ilal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faya'fu anhum wa yarhamuhum illa arba'an. Mudminu khamrin wa aqan wa musyahinan wa qati'a rahim." Sesungguhnya Allah memandang pada Lailatul Qadar itu kepada orang-orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka, yang mana ampunan itu dan kasih sayang itu tidak diberikan Allah pada selain malam Qadar atau pada Lailatul Qadar itu. Jadi seluruh yang beriman daripada umat Nabi kita dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang yang khusus dari Allah pada malam Qadar itu.
kecuali ada 4 orang yang celaka yang tidak dapat ampunan Allah. Orang-orang ini malam Lailatul Qadar itu kada dapat ampunan, apalagi di malam yang lainnya. Karena Lailatul Qadar itu adalah merupakan paling afdal malam yang masih ada sekarang ini. Malam yang paling afdal adalah malam wulida fihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, malam di mana dilahirkan junjungan kita. Itu malam yang paling afdal. Tapi itu kada terulang lagi, cuma sekali dalam sejarah. Nah, yang kedua Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang nomor 2 urutan kemuliaannya. Nah, siapa-siapa yang pada malam Qadar ini tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi malam yang lain. Siapa 4 orang nang kada dihiraukan Allah, 4 orang ini kada dipandang Allah, 4 orang ini tidak diampuni Allah. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Orang yang suka minum yang memabukkan. Kalau dahulu suka, sekarang sudah tobat, lain kisahnya. Itu tobat ngarannya. Ini kada. Bulan Ramadan datangnya kada ada jua tobat-tobatnya. Walaupun ini di bulan Ramadan tuh istirahat, kada minum yang memabukkan lagi, cuma kada tobat. Nah, termasuk dalam mudmin khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Baik minuman, baik obat-obatan, baik daun-daunan yang sifatnya merusak akal, yang sifatnya menutupi fungsi akal, itu adalah orang yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ini sesuatu yang paling berharga di dalam tubuh manusia. Dengan akal itulah kita mengenal Allah. Dengan akal kita dibebani salat dan hukum-hukum lainnya. Tanpa akal semua anprai. Nah, orang-orang yang berusaha merusak akal, ini orang-orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah. Orang minum arak itu orang yang tertutup akalnya, terganggu akalnya. Yang kedua, jadi orang-orang yang suka minum mabuk-mabukan, alangkah bagusnya, alangkah mestinya sebelum Ramadan tobat. Jangan hanya sekedar istirahat, tapi tobat agar dapat sesuatu yang mulia pada bulan Ramadan. Yang kedua, wa'aqan liwalidai, wa'aqan. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, orang durhaka kepada orang tuanya, kayak apa haja inya beribadat, kayak apa haja inya sembahyang, kayak apa haja bersedekah, tapi kalau orang tuanya kada senang dengan inya, orang tuanya kada ridha lawan inya menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satunya, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebelum datangnya bulan Ramadan, kita seringkali bertentangan dengan orang tua, seringkali mungkin menyakiti hati orang tua, maka mintalah ampun kepada Allah dan mintalah halal kepada kedua orang tua, agar di bulan Ramadan itu kita ada harapan menerima yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau orang tua yang kita durhaka itu sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya kita tobatnya? Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang durhaka? Minta maaf, sidin sudah kada ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalannya. Ujar Nabi kita, man zara abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barram biwalidayhi.
Siapa-siapa yang ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, ziarah kubur pada tiap-tiap Jumat, Allah ampuni dia dan Allah jadikan dia orang yang bakti dengan orang tuanya. Nah, jadi artinya kalau selama hidup kita mungkin gak ada sempat berbakti kepada beliau, seringkali kita durhaka kepada beliau. Nah, alangkah mestinya kita sesudah beliau wafat tiap Jumat ziarah ke kubur beliau, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun perempuan ada beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Perempuan umpamanya hidupnya waktu itu durhaka kepada orang tuanya meninggal dunia, kada sempat minta halal, kada sempat minta ampunan, ziarah ke kubur orang tuanya. Tapi dengan aturan-aturan, syarat-syarat bagaimana perempuan itu ziarah kubur, seperti jangan berperhiasan, paculi, galang-galang, kalung bunil semuaan. Nah, jangan memakai baju yang baik-baik, jangan memakai apa ngarannya make up gincu, pulus, jaga aurat sebaik-baiknya supaya mendatangkan manfaat terhadap dia sendiri dan orang tua yang diziarahinya. Nah, yang ketiga, wa musyahin. Musyahin ini tidak dapat apa-apa dari Allah pada malam qadar. Musyahin ini artinya, ujar penyarah hadis, mukidunaril adawah, orang yang menyalakan api permusuhan, provokator. Katuju musuh, katuju maulah orang sarik. Yang keempat, waqati'ur rahim, orang yang putus keluarga. Nah, 4 orang ini pray kada akan dapat keistimewaan pada malam qadar, malam yang agung atau Lailatul Qadar itu. Para muhibbin rahimakumullah, Lailatul Qadar terjadi setiap tahun sebagai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun tidak ada kejelasan kapan itu Lailatul Qadar tepatnya. Kapan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu tepatnya malam apa, bulan apa, sehingga kita mudah untuk menjaganya. Nah, lain hal dengan kitab-kitab yang lain, seperti Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan, sehingga jelas. Nah, untuk ini Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Namun yang jelas menurut beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Dan kalau kita kecilkan lagi, Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 akhir Ramadan. Dikecilkan lagi, menurut kebanyakan para ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil-ganjil di antara 10 akhir Ramadan itu. Nah, kenapa hikmahnya Allah menyembunyikan itu Lailatul Qadar? Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam tafsir beliau, di antara hikmah kenapa kita
tidak diberitahu kejelasan Lailatul Qadar. Pertama rahasianya, idza alimta Lailatul Qadar fa in ata'ta fiha iktasabta thawaba alfi syahr wa in asaita fiha iktasabta iqaba alfi syahr wa dab'ul iqab aula min jalbis thawab. Bila engkau tahu itu Lailatul Qadar, misal malam 27, engkau berbuat taat, maka engkau dapat pahala 1000 bulan. Tetapi bila engkau maksiat pada malam qadar itu, sedangkan engkau tahu ini malam qadar, engkau berbuat maksiat kepada Allah pada malam itu, engkau mendapatkan siksa 1000 bulan. Dan menghindari siksa itu lebih utama daripada mencari pahala. Kalau kita kada tahu pada Lailatul Qadar berbuat maksiat kada seberapa. Tapi kalau sudah jelas tahu bahwa ini Lailatul Qadar, kita berbuat maksiat, kita akan dapat siksa 1000 bulan. Karena menunjukkan keberanian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menawarkan rahmat, menawarkan ampunan malam itu, ternyata kita maksiat. Nah, ini menampakkan permusuhan kepada Allah. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua rahasianya, Allah menyembunyikan kepastian kapan Lailatul Qadar itu. Rahasianya yang kedua adalah dengan adanya tidak diketahui pasti Lailatul Qadar itu, maka engkau berusaha, berjuang, beribadah pada sekalian malam Ramadan. Yang tahu malam 27 misalnya, malam 27 itu hibak kira-kira masjid tuh, bisa kada muat masjidnya. Nah, padahal dengan adanya kada diberitahu ini diharapkan setiap malam kita berusaha, jangan-jangan Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat, yang mu'tamad, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dalam satu malam dan tidak berubah sampai hari kiamat. Itu pendapat yang kuat. Dan kebanyakan daripada ulama-ulama ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam 27 Ramadan. Dan sampai hari kiamat kada berubah, tetap 27 Ramadan. Ada yang mengatakan lagi malam 21 Ramadan. Sampai hari kiamat tetap kada berubah pada malam 21 Ramadan itu. Nah, berhubung banyak pendapat tentang ini Lailatul Qadar, maka kita diharapkan selalu tahari atau berusaha mengintai pada malam-malam ganjil itu agar kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena orang-orang yang beribadah pada malam itu qadar, walaupun dia tidak ditemui oleh hal-hal yang istimewa pada malam itu, tetap pahalanya sama 1000 bulan. Kalau pang misalnya 1000 bulan ini orang yang ditemui Lailatul Qadar kada. Siapapun yang beribadah pada malam itu, walaupun dia kada ditemuinya, tetap akan dapat pahala 1000 bulan. Para muhibbin rahimakumullah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunan malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan dari tiap-tiap perkara. Malaikat dan Jibril turun ke muka bumi untuk melihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebab di bumi ini banyak perbuatan-perbuatan taat, banyak ibadah-ibadah yang tidak ada di langit. Jadi para malaikat langit sangat merindukan untuk melihat ibadah-ibadah umat Nabi kita yang tidak ada di langit itu. Kalau kita beribadah di sini berzikir, orang langit harap pada kita berzikir. Kalau kita beribadah sembahyang, orang langit harap pada kita sembahyangnya. Kalau kita membaca Quran, kalau kita membaca selawat, malaikat langit lebih kuat daripada kita. Tapi ada ibadah-ibadah yang dirindukan oleh mereka untuk melihat. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan orang. Di langit kada ada orang baruhan. Ada. Jadi mereka rindu melihat bagaimana umat Nabi Muhammad memberi makan sesamanya. Yang kedua, aninul usad, rintihan-rintihan tobat orang-orang yang maksiat kepada Allah. Di langit orang ada yang berdosanya. Nah, dua itu yang sangat dirindukan oleh para malaikat-malaikat langit untuk mereka melihat, bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat Jibril dan lainnya tadi memberikan salam kepada orang-orang yang beriman sampai terbit fajar. Jibril menyalami tiap-tiap orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Cuma sepalih ada nang merasa, ada nang kada. Siapa nang kada disalami oleh malaikat-malaikat itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di antara orang-orang yang tidak mendapat salamnya malaikat pada Lailatul Qadar itu adalah pertama az-zalamah, orang-orang zalim. Orang-orang zalim, orang-orang yang menganiaya orang lain, baik menganiaya hartanya atau menganiaya pribadinya atau menganiaya kehormatannya atau menganiaya apa aja. Orang-orang yang zalim bagaimanapun dia beribadah pada malam apapun tidak akan disalami oleh Jibril dan malaikat lainnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, itulah langkah-langkah yang mestinya kita siapkan sebelum mendatangnya Ramadan. Pertama, jangan sampai kita jadi orang yang minum arak. Tobat kalau selama ini suka minum arak. Yang kedua, jangan sampai jadi orang yang durhaka kepada orang tua. Jadilah orang yang bakti. Yang ketiga, jangan sampai kita suka menebarkan permusuhan kepada orang lain. Yang keempat, marilah menyambung silaturahmi. Yang kelima, kembalikanlah kezaliman-kezaliman kita. Mintalah halal kepada orang yang dia zalim itu. Nah, bila 5 hal itu kita bisa mengatasinya, maka kita ada harapan untuk disalami dan oleh malaikat-malaikat dan mendapat keistimewaan yang diberikan Allah pada Lailatul Qadar itu. Nah, selanjutnya surat yang ke-98, suratul Bayyinah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah
ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك